Dari mana dulu? Dari Pak. Berapa jumlah wisudawati hari ini, Pak? Ya, menurut informasi dari Pak Direktur, harusnya 493, namun yang hadir pada pagi ini adalah 325 ya. 335 mahasiswa alumni yang alumni ya, karena sudah wisudawan. Harapannya Pak untuk para wisudawan-wisudati hari ini? Ya, tentu saja yang paling utama buktikan bahwa ilmu yang didapatkan di UT itu memang betul-betul bermanfaat, berguna, dan bisa diamalkan di tengah masyarakat untuk membangun diri, tentu saja keluarga, masyarakat sekitar, dan bangsa dan negara. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah menjaga integritas. Itu penting, kehormatan diri, dan tentu saja kehormatan UT. Karena di tangan alumni lah sesungguhnya mereka akan melihat kiprah UT sesungguhnya. Pak, apa harapan Bapak ke depannya kepada UT Palangkaraya? Tadi dikatakan Bapak bahwa visi dan misi UT itu kan untuk mencerdaskan bangsa dan untuk menuju Indonesia emas. Apa Pak langkah-langkah yang Bapak ingin sampaikan kepada UT Palangkaraya untuk visi itu bisa terlaksana, Pak? Ya, bagus ini Mas, pertanyaannya cukup sangat bagus dan menantang untuk teman-teman terutama UT Palangkaraya. Kami sangat optimis di bawah kepemimpinan Pak Jadi, direktur kita, UT Palangkaraya akan cepat tumbuh berkembang karena masih banyak area-area yang belum tergarap dengan optimum. Ya, UT harus hadir di sana, dikenal dengan sesungguhnya, bukan hanya selewat-lewat, dan mereka bisa memang membuktikan UT hadir sebagai perwakilan negara di tengah masyarakat siapapun untuk bisa menikmati pendidikan tinggi. Dan di Palangkaraya ini yang meliputi area kerjanya wilayah Kalimantan Tengah ini sangat berpotensi, karena kalau lihat catatan pertumbuhan mahasiswa sudah hampir 10.000 saat ini, dan saya optimis bisa mencapai 15.000 untuk 3-4 tahun paling tidak ke depan. Untuk Pak Rektor, ya ini kan dari Pak Prof optimis sekali nih Pak. Bagaimana tanggapan Pak? Kalau kami dari UT Palangkaraya tentu mendukung pernyataan Pak Wakil Rektor 2 mewakili Pak Rektor hari ini di acara wisuda tanggal 15 hari ini, dan kami sudah membuka semua akses layanan di beberapa kabupaten. Dari 13 kabupaten dan 1 kota, hanya 2 kabupaten yang belum signifikan dalam target kita, dan dalam tahun ini kita akan taklukkan 2 kabupaten itu, Pulang Pisau dan Kapuas, yang beberapa waktu lalu memang banyak sekali mahasiswa pendasnya, tapi karena sudah banyak guru-guru yang lulus, tapi itu tetap tidak menjadikan kita mundur. Kita akan terus buka keterjangkauan kita dan luasan-luasan kita melalui salut yang sudah kita bentuk dan kita resmikan di beberapa tempat, dan kita yakin dengan segala resources yang ada kita akan tumbuh bersama dan kita akan dobrak daerah-daerah yang belum kita jangkau secara signifikan. Berarti di 2005 ini optimis ya Pak? 2025 kita akan garap semua, insya Allah 3-4 tahun ke depan kita akan mencapai target kita 15.000 seperti yang diamanatkan oleh UT Pusat kepada kita di UT Palangkaraya ini. Kita yakin daerah Kalimantan Tengah pelan-pelan terbuka isolasinya melalui jaringan darat, laut, dan udara, maka itulah modus kita untuk menaklukkan wilayah Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah tidak ada alasan tidak berkuliah, karena UT akan datang menjangkau mereka. Mereka tunggu saja di depan mereka, kami akan datang ke rumah mereka untuk menjadikan mereka sarjana, meningkatkan indeks pembangunan manusia Kalimantan Tengah. Seperti itu. Apa ini Pak harapan Bapak kepada alumni lah sekarang ini kan jadi kepada alumni di acara seminar kemarin, bahkan di pertemuan yang lain, saya selalu menitipkan pesan. Yang pertama, jaga kehormatan alma mater, karena dari sanalah tercipta martabat, sehingga branding UT itu tidak boleh luntur, tidak boleh rusak di tengah-tengah masyarakat. Kemudian berikutnya, saya menitipkan pesan, sampaikan keberadaan UT kepada masyarakat sekalian, kepada tetangga, kepada kelompok dan komunitasnya, bahwa UT itu ada. Mereka tidak perlu jauh-jauh kalau hanya sekedar untuk menjadi sarjana 1, S2, S3. UT ada, dan tidak perlu jauh-jauh membuang biaya yang jauh-jauh, yang mahal-mahal. UT ada dan hadir di tengah-tengah mereka. UT yang jemput bola. Jadi daerah 3T sudah kita taklukkan semua, dan hanya UT yang bisa menembus sampai lintas batas. Ada lagi?
Cukup. Apa tantangan selama ini untuk UT? Tantangan kita selama ini dalam menakluk wilayah Kalimantan Tengah yang tentu saja keterjangkauan sinyal itu sangat sulit. Tapi kita kombinasi di daerah-daerah yang jangkauan sinyalnya bagus, tentu kita menggunakan yang namanya digital marketing. Tapi daerah-daerah yang sinyalnya blank spotnya banyak dan sinyalnya hampir tidak merata, kita masuk intervensi langsung. Beberapa tim kita bahkan kawan-kawan kita senior kita tugaskan untuk mendobrak wilayah-wilayah itu. Ada perkebunan sawit, ada pertambangan, ada kelompok-kelompok masyarakat, ada kecamatan-kecamatan yang hampir sulit terjangkau. Kebetulan kita punya sumber daya, kita punya mobil kita yang tangguh untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Jadi kita tetap optimis untuk ke depan maju bersama-sama dengan seluruh komponen UT, termasuk didukung oleh UT Pusat, disupport terus dari sumber daya, sumber dana, dan seterusnya. Maka kita selalu tetap optimis bahwa kita akan meraih masa depan UT yang lebih bagus. Siap. Oh, Terima kasih. oke, atas terima sedikit ya. kasih. Bahwa posisi Kalimantan Tengah ini adalah strategis dalam rangka menunjang IKN kita. Oleh karena itu support sumber daya manusia tentunya yang paling dekat Kalimantan Tengah ini. Oleh karena itu ya saya kira kita harus melakukan akselerasi agar keberadaan IKN di Kalimantan Selatan ya bisa kita dukung dan sumber daya manusianya bisa kita prioritaskan dari Pulau Kalimantan ini sendiri. Gitu. Itu penting. Terima kasih Pak Rektor ya. Oke, terima